Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi pertemuan pada kali ini, kelompok kami akan membahas tentang evaluasi pembelajaran PAI yang beranggotakan Anissa Nur Yudianti dan Faruk Ramdhani. Yang pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi adalah sebuah proses untuk mengetahui apakah pendidikan atau pembelajaran sudah mencapai tujuan yang diinginkan sebagai standar keberhasilan untuk memperbaiki proses pendidikan pembelajaran yang akan datang. Dalam evaluasi terdapat 4 kegiatan. Yang pertama, plan atau merencanakan. Yang kedua, interpretation yang berartikan menafsirkan. Yang ketiga, conclusion menyimpulkan. Dan yang keempat, apply atau menetapkan. Tujuan dari evaluasi pembelajaran PAI yaitu mengetahui kadar pemahaman anak didik terhadap materi pembelajaran, melatih keberanian dan mengajak anak didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan. Selain itu, program evaluasi bertujuan mengetahui siapa di antara anak didik yang cerdas dan yang lemah, sehingga yang lemah diberi perhatian khusus agar ia dapat mengajar kekurangannya, sehingga naik tingkat kelas maupun tamat sekolah. Sasaran evaluasi tidak hanya bertujuan mengevaluasi anak didik saja, tetapi juga bertujuan mengevaluasi pendidik, sejauh mana ia bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Fungsi evaluasi pembelajaran PAI yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas cara belajar dan mengajar yang telah dilakukan benar-benar tepat atau tidak, baik yang berkenaan dengan sikap pendidik atau guru maupun anak didik atau murid. Yang kedua, untuk mengetahui hasil prestasi belajar siswa guna menetapkan keputusan apakah bahan pelajaran perlu diulang atau dapat dilanjutkan. Yang ketiga, untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi tentang taraf perkembangan dan kemajuan yang diperoleh murid dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan Islam. Selanjutnya, sebagai bahan laporan bagi orang tua murid tentang hasil belajar siswa, laporan ini dapat terbentuk buku rapat, piagam, sertifikat, ijazah, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, untuk membandingkan hasil pembelajaran yang diperoleh sebelumnya dengan pembelajaran yang dilakukan sesudah itu, guna meningkatkan pendidikan agama Islam. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Prinsip pelaksanaan evaluasi. Dalam memberikan evaluasi hasil belajar dalam proses belajar mengajar pendidikan agama, harus berdasarkan prinsip pelaksanaan. Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada komprehensif, yang kedua ada kontinuitas, dan yang ketiga ada objektivitas. Yang selanjutnya ada macam evaluasi pembelajaran PAI. Yang pertama ada formatif, yang kedua ada sumatif, yang ketiga ada placement, dan yang terakhir ada diagnotis. Selanjutnya ada jenis evaluasi. Yang pertama ada evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah proses pengevaluasian terhadap segala hal yang berkaitan dengan pendidikan, baik dari segi sarana dan prasarana, kepemimpinan, kurikulum, administrasi, pembelajaran, dan lain-lain. Evaluasi pendidikan bersifat umum, di dalamnya termasuk pembelajaran. Yang kedua ada evaluasi pembelajaran. Proses pengevaluasian terhadap aspek pembelajaran yang terjadi karena interaksi antara guru dan siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Evaluasi pembelajaran lebih sempit dibandingkan dengan evaluasi pendidikan. Selanjutnya ada alat evaluasi. Yang pertama itu dari pengukuran. Pemberian skor terhadap objek atau hasil belajar siswa. Yang kedua ada pengukuran tes atau kognitif. Yang ketiga ada pengukuran non-tes atau afektif dan psikomotorik. Lalu ada penilaian.
yaitu penafsiran dari hasil pengukuran. Selanjutnya ada menyimpulkan hasil pengukuran penilaian. Nah, mungkin itu yang dapat dari kelompok kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.